Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Laki-Laki Mengejar Mimpi. Dalam seri ke-123 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Arya dan Rifki sebagai warga, dibantu oleh Herman dan Novi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Siro ratuning geni, siro angwasani lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Bukan main. Aji Segoro Geni benar-benar dahsyat. Dan sekarang Aji Segoro Geni telah merasuk di dalam jiwa dan ragaku. Aku dapat memukul hancur sebatang pohon. Hancur dan terbakar. Sepertinya cita-citaku bakal kesampaian. Aku belum melihat secara jelas. Tapi firasatku itu sudah ada. Singgasana kerajaan Majapahit sudah terbayang-bayang di depan mataku. Jayanegara, si raja busuk itu akan kugulingkan. Akan kutendang dari tahtanya. Iya, siapa sekarang yang berani menandingi Rakuti?
Aku akan segera pulang ke desa Ganding. Dan aku akan menceritakan pengalamanku kepada ibu. Aku juga akan menemui Rasmi. Aku akan menunjukkan di depan Rasmi betapa hebatnya Aji Segoro Geni. Ya, siapa yang berani menandingi Rakuti sekarang? Tapi Arya Kamandanu, benarkah apa yang dituturkan guru? Benarkah Arya Kamandanu adalah seorang pendekar tanpa tandingan? Aku jadi penasaran. Ilmu pedang naga puspa. Benarkah ilmu itu jauh lebih unggul dari Segoro Geni? Belum tentu. Aku belum bisa percaya jika belum membuktikannya. Kalau begitu, aku harus membuktikannya. Aku harus melihatnya sendiri. Arya Kamandanu. Di mana pendekar itu sekarang berada? Dimanapun dia berada, aku harus dapat menemuinya. Akan ku cari Arya Kamandanu. Desa Payunan terletak di sebelah utara kaki Gunung Anjasmara. Payunan artinya atap atau jambul. Setelah sehari lamanya berjalan, akhirnya Rakuti memasuki tapal batas desa Payunan. Hari mulai gelap. Rakuti terus melangkah menyusuri jalan-jalan di desa Payunan. 2 orang warga desa menghampirinya. Mereka adalah petugas keamanan. Oh, maaf saudara. Kami adalah petugas keamanan desa ini. Kami ingin tahu saudara datang dari mana dan kemana tujuan perjalanan saudara. Apa nama desa ini? Saudara sekarang berada di wilayah desa Payunan. Apakah aku masih berada di kaki Gunung Anjasmara? Saudara belum menjawab pertanyaan teman saya ini. Aku tidak bermaksud singgah di desa kalian. Aku hanya sekedar mau lewat. Kalau begitu, saudara dapat menjelaskannya pada kepala desa kami. Sekarang ikutlah kami. Apakah kalian mencurigai aku? Jangan salah paham. Kami belum kenal siapa saudara. Kami harus bersikap hati-hati pada orang asing yang memasuki wilayah kami. Kalau saudara tidak ingin mendapat kesulitan di jalan, saudara harus berjalan siang hari. Maaf. Rasa-rasanya aku tidak mempunyai waktu untuk melayani kalian. Tunggu saudara. Kurang ajar. Jangan berlaku seenaknya di desa orang. Saudara harus menurut kami. Kami merasa perlu membawa saudara ke rumah kepala desa kami. Saudara harus diperiksa. Minggir kalian. Jangan menghalang-halangi aku. Nanti ku terjang. Rupanya saudara memilih jalan kekerasan. Ayo, kita tangkap saja orang ini. Sekarang aku jadi curiga kepadanya. Kalau kalian dapat menangkap aku, kalian bisa membawaku pada kepala desa kalian. Ayo, tangkap saja aku. Berdebah. Dia malah menantang. Ayo, kita sergap dia. Kurang ajar. Rupanya dia seorang pendekar. Iya, dia hampir saja membunuhku. Ayo kita kumpulkan teman-teman kita. Cepat, pukul kentongan. Aku akan segera memberitahu kepala desa. Seketika desa Payunan menjadi geger. Warga desa dikerahkan untuk menangkap Rakuti. Mereka semuanya membawa senjata tajam.
beberapa orang menggenggam obor. Tadi dia berjalan kemari. Aku yakin dia belum pergi terlalu jauh. Iya, hati-hati. Dia membawa sebatang tombak. Iya, mungkin saja dia anggota gerombolan perampok. Itu dia. Mana? Itu. Ayo tangkap. Kejar. Kejar dan tangkap. Tenanglah. Tenang semuanya saudara-saudara. Tenang. Kalian semua menyebar. Urung dia dan jangan sampai dia lolos. Kita harus dapat meringkusnya. Iya. Dan membawanya pada kepala desa kita. Nah, orang asing. Apa maumu sekarang? Lihatlah. Kau sudah dikepung. Jika kau berani melawan, mereka semua akan mengeroyokmu. Sambutan kalian rupanya tidak terlalu ramah. Kau bukan seorang tamu yang baik. Mengapa kami harus menyambutmu dengan ramah? Justru kami akan menangkapmu. Gelagatmu sangat mencurigakan. Siapa tahu, kau mata-mata perampok. Baiklah, baik. Sekarang apa yang kalian inginkan? Menyerahlah. Kami akan membawamu ke kepala desa kami. Kau boleh meneruskan perjalananmu setelah kepala desa kami memeriksamu. Ingat, bukan aku yang mencari gara-gara. Aku datang ke tempat ini tidak bermaksud mengganggu kalian. Justru kalian telah mengganggu perjalananku. Tidak usah banyak omong. Buang senjatamu dan menyerahlah. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau orang-orang ini marah, kau akan menyesal. Sayang sekali. Sebenarnya aku tidak ingin ribut dengan warga desa Payunan. Tapi tentu saja aku juga tidak akan mau menyerah begitu saja. Menyerah. Menyerah kepada kalian. Aku bukan orang yang bodoh. Aku tahu bagaimana caranya melindungi diriku. Mau minggir atau tidak? Oh, jadi kau melawan kami? Hah? Lihatlah. Kami semuanya berjumlah lebih dari 20 orang. Kau tak mungkin mengalahkan kami sendirian. Kalau kalian tidak mau minggir, itu bukan salahku. Tidak menunggu lebih lama lagi, dia segera menyerbu. Beberapa orang warga desa menyambut serangannya dengan senjata tajam. Rakuti terus mengamuk. Dengan senjata tombak Patmayoni, dia berusaha merobohkan lawan-lawannya. Tapi mendadak, dia menyarungkan tombak, kemudian melompat mundur beberapa langkah. Siro ratuning geni, siro angwasani lakuning geni, jagat tiro jagat geni, langit tiro langit geni, segoro niro segoro geni. Ayo, aku tidak mau kepalang tanggung. Kau pikir aku gentar menghadapi keroyokan seperti ini? Ayo, majulah. Apa yang kau lakukan itu? Akhirnya kau dapat kami tangkap. Kau akan menangkapku jika aku sudah menjadi mayat. Ayo, aku sudah siap membunuh kalian satu persatu. Sombong sekali. Barangkali kau seorang pendekar yang mempunyai sedikit kepandaian. Tapi dengan berlaku sombong, kau akan celaka. Kau pikir kami takut? Hah?
kau tidak akan berhasil menggertak kami. Kau pastilah hanya seorang pembuang. Aji Segara Geni menggelegar bagaikan halilintar. Tubuh warga desa itu terpental ke belakang. Dia masih berusaha untuk bangkit. Kedua belah tangannya mencengkram dadanya yang hangus terbakar. Sementara warga desa yang lain melihat tontonan itu dengan terheran-heran. Apa yang kau lakukan pada temanku ini? Kau sudah membunuhnya. Lihatlah, dia mati. Teman kita mati. Tubuhnya hangus terbakar. Aku bahkan dapat membakar isi desa ini dalam sekejap, jika aku menginginkannya. Siapa kau ini? Ilmu apa yang baru saja kau perlihatkan pada kami? Kuhitung sampai 3 kali. Jika kalian masih berdiri mengerumuni aku, kalian semuanya akan roboh satu persatu. 1, 2. Baik. Kami akan pergi. Ayo kawan-kawan, kita pergi. Biarkan saja orang ini lewat. Ayo kawan-kawan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam ini Aji Segara Geni telah berbicara dan memakan korbannya. Kalau saja mereka tidak pergi, barangkali besok pagi jalan ini akan penuh tumpukan mayat. Ya, Aji Segara Geni memang hebat. Tapi aku tidak boleh berpuas diri. Aku harus dapat membuktikan keunggulan ilmu pedang naga puspa milik Arya Kamandanu. Arya Kamandanu. Di mana harus ku cari pendekar ternama itu? Bagaimanapun juga, aku harus dapat menemukannya. Tapi aku tidak bermaksud memusuhinya. Justru aku ingin mengangkatnya menjadi guru. Guruku yang baru. Dengan menguasai ilmu pedang naga puspa, maka apa yang kumiliki menjadi lebih lengkap, lebih sempurna. Baiklah. Mungkin aku harus terus berjalan ke arah utara. Dan aku harus bertanya kepada orang-orang di sepanjang perjalananku. Rakuti kembali melangkah. Tak ada seorang pun warga desa menampakkan diri. Mereka bersembunyi di rumah kediamannya masing-masing. Ada beberapa orang di antaranya yang mencoba mengintip Rakuti di balik pintu. Dan mereka melihat Rakuti berjalan dengan tegap tanpa ada yang berani mengganggunya lagi. Lihat, Nyai. Lihat orang itu. Yang mana, Ki? Itu yang sedang berjalan itu. Lihatlah. Langkah-langkahnya tegap sekali. Dan dia berjalan sambil menjinjing sebatang tombak. Oh, diakah orang yang kau sebut-sebut sebagai setan api itu, Ki? Oh, bukan hanya aku yang menyebutnya demikian. Orang-orang lain juga mengatakan begitu. Setan api. Oh, dia sudah membunuh seorang warga desa. Warga desa itu tubuhnya hangus, seperti disiram bara. Aku melihat sendiri, Nyai.
aku melihat pada saat setan api sedang marah. Tubuhnya bergetar dengan hebat dan matanya memancarkan bola api yang bernyala-nyala. Mengerikan sekali. Sudah lagi, ini sudah larut malam. Jangan bicara hal-hal yang mengerikan. Aku nanti tidak bisa tidur. Sudahlah, tutup saja pintunya. Nah, begitu lebih aman. Untuk apa mengintip-ngintip setan api? Salah-salah. Kalau dia tertarik pada rumah kita ini, dia bisa singgah kemari. Apa kau berani menemuinya, Ki? Kau saja yang menemuinya, Nyai. Kok aku? Kau kan laki-laki, Ki. Iya, aku laki-laki. Tapi mungkin lebih baik kau yang menemuinya, Nyai. Kalau menghadapi seorang wanita, barangkali sikapnya lain. Ya, mungkin dia tidak terlalu galak begitu, Nyai. Oh, ada-ada saja. Malam-malam begini, bukannya tidur dengan tenang. Malah ribut-ribut. Sudahlah, Nyai. Mungkin setan api itu sudah pergi. Memang boleh dikata sial nasib desa kita malam ini. Belum pernah kita mengalaminya. Ada setan api saja, kok ya mau singgah di sini. Tapi, ya, salah kepala keamanan sendiri. Dia sebenarnya hanya mau lewat. Tapi karena mau ditangkap, mau dibawa ke rumah kepala desa, dia melawan. Lalu terjadi keributan. Lalu dia membunuh orang. Salah kita sendiri sebenarnya. Ki. Diam. Jangan keras-keras. Jangan-jangan dia belum pergi, Ki. Setan apinya belum pergi. Siapa ya? Siapa di luar itu? Ki, aduh, bagaimana ini, Ki? Kalau benar-benar setan api yang datang, celaka. Dia pasti akan membunuh kita, Ki. Waduh, bagaimana, Ki? Bagaimana kalau dia yang datang? Coba bukalah pintunya, Nyai. Aku tidak berani, Ki. Kau saja yang membuka. Alah, belum tentu dia yang datang. Mungkin salah seorang teman kita, Nyai. Mungkin kepala desa memanggil kita. Tenang saja, Nyai, tenang. Tidak akan terjadi apa-apa. Biar aku yang membuka pintunya. Laki-laki warga desa Payunan itu terkejut setengah mati. Tubuhnya mendadak gemetaran, wajahnya pucat, dan dia tidak berani memandang Rakuti yang sekarang berdiri tegak di depan pintu. Kalian tidak usah takut. Aku hanya mau sedikit bertanya. Ampun, setan api. Kalau Tuhan mau lewat, silakan. Jangan mengganggu kami. Kami menyesal sekali. Kami tidak akan berbuat kurang ajar kepada Tuhan lagi. Iya, silakan lewat, setan api. Janganlah singgah di rumah kami. Setan api? Siapa itu setan api? Aku tidak mengerti apa maksud kalian. Bukankah Tuhan yang telah membunuh teman kami, warga desa Payunan? Iya, akulah yang membunuhnya. Aku membunuh orang itu karena dia memang pantas dibunuh. Dia telah berani menghina aku.
Dia telah berani berbuat kurang ajar di depanku. Oh, ampun, setan api. Kami tidak tahu apa-apa. Oh, ampunilah kami. Janganlah kami dibunuh, setan api. Setan api? Aku bukan setan. Aku juga manusia seperti kalian. Enak saja. Oh, jadi Tuhan juga manusia. Tuhan juga manusia seperti kami. Sekali lagi kau berani menyebutku setan api, tubuhmu akan kubuat kosong. Oh, iya Tuhan. Kami tidak akan berani lagi menyebut Tuhan setan api. Iya Tuhan, iya. Maafkan kami. Kami tidak tahu Tuhan. Iya. Sekarang aku ingin bertanya sedikit pada kalian. Oh, maaf Tuhan. Apa yang ingin Tuhan ketahui? Aku mencari orang yang bernama Arya Kamandanu. Apakah kau mengenalnya? Dan tahukah kau di mana tempat tinggalnya? Oh, Arya Kamandanu. Iya. Arya Kamandanu. Konon kabarnya, dulu dia adalah bekas panglima perang kerajaan Majapahit. Iya, saya ingat Tuhan. Memang benar. Ada seorang panglima perang Majapahit yang terkenal. Dan namanya, namanya Arya Kamandanu. Kalau tidak salah, dia mempunyai istri yang bernama Sakawuni. Ya, tapi sudah lama sekali Tuan Arya Kamandanu itu tidak terdengar beritanya, Tuan. Di mana ya? Di mana ya, Ki? Aduh, di mana ya? Aku sendiri tidak tahu, Nyai. Jadi kalian tidak tahu? Aduh, sayang sekali, Tuan. Kami tidak tahu. Kami memang pernah mendengar nama itu, Tuan. Tapi sudah lama sekali. Sekarang kami tidak tahu lagi perihal panglima perang Majapahit itu. Iya, sayang sekali. Sebenarnya kami tidak ingin mengecewakan Tuan. Kalau begitu, ya sudah. Ya. Jalan ini kalau terus sampai di mana? Jalan? Ya. Jalan? Maksud Tuan jalan di depan rumah kami ini? Iya. Jalan itu kalau terus sampai di mana? Waduh, Tuan bisa sampai di mana-mana. Tuan juga bisa sampai di kota Raja Majapahit dengan melewati jalan itu, Tuan. Tapi kalau Tuan belok ke arah kanan, Tuan akan sampai di pinggiran hutan tarik. Hutan tarik? Benar, Tuan. Benar. Kalau Tuan terus menyusuri tepi hutan tarik, Tuan akan sampai di kaki Gunung Arjuna. Baiklah. Terima kasih atas penjelasan kalian. Sekarang aku harus pergi untuk melanjutkan perjalananku. Dan tolong sampaikan pesanku kepada warga desa Payunan. Tidak ada setan api. Aku bukan setan. Aku juga manusia biasa. Namaku Rakuti. Rupanya dia bukan setan, Nyai. Yang ngomong setan kan kamu sendiri, Ki. Kamu dan orang-orang desa yang lain itu. Tapi, Nyai, dia itu ngamuk seperti setan. Dan tangan kanannya itu bisa memukul orang seperti halilintar. Tangannya bisa memercikan api. Mungkin ilmu setan ya. Sudah lagi. Yang penting dia sudah pergi. Benar juga, Nyai. Yang penting dia sudah pergi. Siapa tadi namanya, Nyai? Rakuti. Namanya Rakuti, Ki. Orangnya tampan juga ya, Ki. Tegap dan tampan. Orang seperti itu saja kok dikatakan tampannya, Nyai.
kamu ini terlalu murah menilai orang. Kalau aku bagaimana? Tampan tidak? Oh, tentu saja kau tampan sekali, Ki. Kau tampan seperti tampak. Begini aku ini suamimu loh. Suamimu. Benar apa yang dikatakan warga desa Payunan. Menjelang fajar menyingsing, Rakuti sudah mulai menyusuri tepian hutan tarik. Dia terus berjalan ke arah utara. 2 hari 2 malam lamanya Rakuti berjalan. Sekali waktu dia istirahat di suatu tempat yang dianggap aman. Menjelang hari keempat, Rakuti sudah mulai menapak di kaki Gunung Arjuna. Tapi Rakuti tidak berhenti berjalan. Dia terus melewati desa demi desa. Dan akhirnya Rakuti tiba di desa Kucara. Kucara artinya rumput. Desa itu adalah desa paling timur, paling ujung. Sedangkan desa paling barat bernama Desa Lawang Gajah. Rupanya batas wilayah desa Kucara hanya sampai di sini. Sudah tidak ada rumah penduduk lagi. Aku hanya melihat pohon-pohon liar dan gerumbulan semak belukar di sana-sini. Mau kemana lagi aku sekarang? Ya. Barangkali aku harus mencari tempat istirahat. Rakuti baru akan meletakkan pantatnya di bawah pohon ketika mendadak terdengar suara jeritan seorang wanita dari kejauhan. Tak ada perlunya kau berteriak minta tolong, ha? Siapa yang akan menolongmu di tempat seperti ini? Lihatlah, tak ada siapa-siapa. Bahkan binatang hutan pun tak ada yang melintas. Suasana benar-benar sepi. Tapi bukankah itu lebih menyenangkan? Bukankah suasana sepi lebih menyenangkan untuk bercumbu rayu? Jangan sentuh tubuhku. Laki-laki tua tak tahu diri. Apa katamu? Laki-laki tua? Ya, kau pikir berapa usiamu, Ki Jarupi? Kau jauh lebih tua dari orang tuaku. Tidak pantas kau mengejar-kejar aku. Kasihan istrimu di rumah. Kasihan Nyai Jarupi. Sudahlah. Masa anak baru gede kemarin sore berani menasihati aku? Lebih baik kau menuruti saja apa yang kuinginkan. Ini tidak akan membuatmu sakit. Justru akan membuatmu merasa senang dan bahagia. Jijik aku melihat kelakuanmu, Ki Jarupi. Ingat anak manis. Aku kaya, hartaku banyak. Sekalipun aku sudah gaek, sekalipun gigiku sudah ompong, tapi aku kaya. Apa yang tidak bisa dibeli oleh orang kaya? Kau akan segera dikubur bersama harta kekayaanmu, Ki Jarupi. Tidak bisa. Orang kaya umurnya panjang. Orang susah umurnya pendek. Sebab orang susah hidupnya menderita. Orang kaya hidupnya senang. Ayo Mandrasi, ayolah. Mengapa kau tidak menurut saja? Kalau kau mau menurut, kau mau menjadi istriku, aku akan memberimu hadiah yang mahal-mahal. Aku akan memberimu hadiah sebuah rumah mewah. Tidak. Pokoknya hidupmu, juga hidup orang tuamu akan senang selama-lamanya. Siapa yang tidak kenal Ki Jarupi di desa Kucara ini? Ki Jarupi adalah seorang saudagar kedelai yang paling kaya raya.
Bahkan kekayaan kepala desa jauh di bawah kekayaan yang dimiliki oleh Ki Jarupi ini. Bagaimana, Mandrasi? Tidak, aku tidak mau. Mandrasi. Tidak. Dulu kau masih kecil sekali. Tapi sekarang kau sudah menjelma menjadi seorang gadis remaja. Kau cantik sekali. Cantik dan montok. Montok dan segar. Aku benar-benar tidak mengira bahwa suatu ketika Kisadana, sahabat karibku itu, mempunyai seorang gadis cantik seperti kau, Mandrasi. Awas, Ki Jarupi. Berani kau menyentuh tubuhku, aku akan berteriak sekencang-kencangnya. Aku akan menjerit-jerit. Tidak usah membuang-buang tenaga, percuma. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya ada pohon-pohon liar. Dan pohon-pohon itu tidak akan bisa menolongmu, Mandrasi. Jangan berlaku bodoh, anak manis. Sekalipun aku sudah gaek, sudah tua, tapi aku belum loyo. Lihatlah, otot-ototku masih kencang. Dan pipiku memang sudah agak peot. Tapi aku masih seorang laki-laki tulen. Kau tidak percaya, Mandrasi? Kau tidak percaya, Mandrasi? Pergi, Ki Jarupi. Pergi. Jangan ganggu aku. Jangan. Mau kemana? Aku mau pulang. Mau pulang? Ayo, pulang sama-sama. Sudah tua tidak nyebut. Awas, jangan berdiri di situ. Aku mau pulang. Kita pulang sama-sama. Tidak sudi. Aku bisa pulang sendiri. Jangan begitu, anak manis. Sudilah kiranya kita pulang sama-sama. Ayo, kita pulang sambil bergandengan tangan. Ayo, Mandrasi. Jangan menolak. Tidak. Aku tidak akan menyakitimu kok. Ayolah. Ini kesempatan yang sangat baik. Awas, Ki Jarupi. Awas, jangan kurang ajar. Kau tidak mungkin bisa lari. Sekarang juga aku akan menubrukmu. Kutubruk kau, kuterkam kau. Aduh, tolong. Lepaskan aku. Lepaskan. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar kau. Kau menggigit jari tanganku. Awas. Jangan lari, Mandrasi. Jangan lari. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Gadis manis yang bernama Mandrasi itu menggunakan kesempatan untuk kabur. Ki Jarupi marah-marah. Sambil mengurut-urut jarinya yang digigit, dia mengejar Mandrasi. Dan mereka pun berkejaran sesaat lamanya. Tolong, Tuan. Tolong saya. Saya dikejar-kejar orang gila, Tuan. Tolonglah saya, Tuan. Kau tidak usah takut. Aku akan menolongmu. Tuan, dia masih mengejar saya, Tuan. Dia mau berbuat tidak senonoh terhadap saya, Tuan. Kau bersembunyi di belakang pohon besar itu. Biarlah aku yang akan menghadapinya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas pertolongan Tuan. Mandrasi segera melompat ke balik pohon besar. Dan tak lama kemudian muncul sosok tubuh Ki Jarupi. Laki-laki tua itu berlari terengah-engah. Nafasku tinggal 1-2. Kemana perempuan itu? Kau tidak melihat perempuan berlari-lari menuju kemari? Tidak, aku tidak melihatnya. Jangan main-main.
Dia calon istriku. Aku tidak melihatnya. Cari saja sendiri. Baik, aku akan mencarinya sendiri. Kau mengapa kau berdiri di situ? Aku mau lewat. Silahkan. Kurang asam. Sekarang kau berdiri di situ. Apa kau sengaja menghalang-halangi aku? Kalau mau lewat, silahkan. Aku tidak bermaksud menghalang-halangimu. Silahkan lewat. Kampret, setan belang. Sekarang kau minggir ke sini. Tadi kau berdiri tengah jalan. Sekarang kau berdiri di sini. Kalau aku ke sini, kau berdiri di sini. Kalau aku ke situ, kau berdiri di situ. Setan belang. Kau pasti mencari gara-gara denganku. Kau belum kenal Kijarupi. Aku seorang saudagar kedelai. Aku orang yang paling kaya raya di desa Kucara ini. Aku bisa berbuat apa saja. Aku bisa meraih apa saja yang menjadi keinginanku. Ayo, cepat minggir. Lewat saja kalau mau lewat. Mengapa ribut-ribut? Apakah setiap orang tua senang ribut-ribut? Baik. Tapi awas. Jangan berani menghalangi jalanku lagi. Nah, lihat. Sekarang kau berdiri di situ. Bagaimana aku bisa lewat? Kurang ajar. Rupanya kau memang sengaja menghadang jalanku. Hei, kau ini siapa? Sepertinya kau bukan warga desa Kucara. Kau orang asing, iya? Terserah apa yang kau katakan. Kau boleh menyebutku orang asing, orang hutan, orang liar, terserah. Aku tidak akan terpengaruh. Aku akan tetap berdiri di sini. Kau tidak bisa mengusir aku. Jangan begitu. Lihatlah. Aku mempunyai sekantong uang perak. Aku akan memberimu 5 keping perak. Tapi dengan catatan, kau segera pergi dari sini. Jangan menghalang-halangi langkahku. Bagaimana? Ini. Terimalah 5 keping uang perak. Perak murni. Kau boleh memeriksanya kalau kau tidak percaya. Simpan saja uang perakmu, Panutua. Aku tidak membutuhkannya. Apa? Kau tidak mau uang? Baru sekarang aku mendengar ada orang tidak doyan uang. Ayolah, kau pasti malu-malu. Jangan malu-malu. Aku rela. Aku ikhlas memberikannya padamu. Tapi jangan ganggu aku, ya. Kau harus segera pergi dari sini. Aku akan mencari gadis itu. Dia calon istriku. Rakuti tetap berdiri dengan tenang. Dan dia selalu menggeser berdirinya setiap kali Kijarupih melangkah. Lama-kelamaan Kijarupih menjadi kesal juga. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.